Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Percayalah, pilihan kita tak selalu tepat dan benar. Tetapi ketika Tuhan berkehendak dan memperkenankan itu menjadi bagian kita, maka tak ada satu orang pun yang dapat menghambatnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini di dalam penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Kiranya kita dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia ya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami merasakan begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dan kami mau pertolongan-Mu selalu menyertai di dalam setiap pekerjaan kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami dapat mengerti setiap firman Tuhan. Dan kami mampu melakukan segala aktivitas yang berkenan kepada-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 16 November 2023, tertulis dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Demikianlah dikatakan, Alai dijoloni saluhutna, masih haholongan situtu mahamu. Ai dihukupi haholongon ni rohaido, godang dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hidup saling mengasihi adalah nafas orang percaya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun. Kita harus saling mengasihi, saling memberikan kekuatan, saling menopang di dalam berbagai pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Petrus pasal 4 secara khusus ayat 7 sampai ayat yang ke-11 mengajarkan kita bagaimana hidup orang Kristen. Di mana hidup kita haruslah benar. Hidup kita haruslah di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Karena hari kesudahan itu akan tiba. Waktu Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu kita diajarkan untuk terus tekun berdoa. Memohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjalani hidup seperti yang diinginkannya. Tentu, pesan firman Tuhan dan menjadi tanggung jawab hidup orang Kristen yang utama dan terutama adalah kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih berarti kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Nah, ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, di sanalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa? Karena kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Coba saudara bayangkan, jika kita membalaskan kejahatan orang lain dengan kejahatan pula, bukankah sudah menjadi bertambah orang yang berbuat kejahatan? Oleh sebab itu saudara-saudara, hidup mengampuni, hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita akan kedatangan Tuhan, inilah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan.
melakukan kasih sebagaimana yang telah diteladankan kepada kita. Karena dengan berbuat kasih, disitulah kita sedang mempersiapkan diri untuk menyongsong akhir zaman, menyongsong hari penghakiman datang. Tentu orang-orang yang hidup di dalam kasih, hidupnya penuh pengharapan, hidupnya penuh kepercayaan dan kebahagiaan menanti kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berbuat baik dan mengasihi banyak orang. Karena waktunya akan tiba, saatnya akan datang, Dia akan menghakimi kita. Lalu di dalam ayat berikutnya dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tentunya kasih yang kita lakukan, kasih yang kita kerjakan itu harus dengan penuh sukacita. Karena di dalam kasih yang tulus dan penuh sukacitalah terpancar damai sejahtera. Tentu setiap kita menginginkan damai sejahtera itu, bukan? Oleh sebab itulah pesan firman Tuhan hari ini kepada kita untuk tetap menjadi penebar kasih damai sejahtera kepada banyak orang. Waktu sangat cepat berjalan. Hari-hari kita berlalu tanpa ada satupun yang dapat menahannya. Tak ada satupun di antara kita yang boleh mengulangi waktu itu untuk kembali terjadi lagi dalam hidup kita. Waktu kita terus berjalan dan waktu kita terus berkurang di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Itulah sebabnya Petrus menasihatkan agar kita mengisi waktu yang tidak lama lagi dengan firman Tuhan, dengan hidup menurut kehendak-Nya, yaitu saling mengasihi, saling memerhatikan, saling melayani, saling memberi hormat, saling mendahulukan, dan tentu berlomba-lomba untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Sebab itulah kita harus tetap tekun berdoa dan meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percaya dan berpengharapan kepadanya. Jika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, percayalah ada penyertaan Tuhan di dalam. Ketika kita bergumul, Dia akan menunjukkan jalan keluar. Ketika kita di dalam penderitaan, Dia akan mengangkat dan memberikan kekuatan. Ketika kita di dalam kesakitan, percayalah saudara, mukjizat itu ada. Kesembuhan akan dikerjakan Tuhan. Kiranya kita tetap mampu mengisi hari-hari hidup kita dengan banyak hal yang baik dan yang berguna, yaitu mengisi kehidupan kita dengan saling melayani, saling memberikan hormat seorang dengan yang lain, hidup di dalam kasih. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi. Karena ketika kami mengasihi seseorang, kami akan mampu menerima kekurangan dan kelemahannya. Dan kami pun boleh Tuhan pakai untuk menopang saudara-saudara kami yang lemah. Tuhan, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Biarlah yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, dimanapun kami bekerja, bidang apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat daripada-Mu Tuhan melalui pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.